Bapak, kami mengucap syukur buat semua yang baik, buat semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami sepakat dengan Tuhan. Setiap yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu baik buat kami. Ada berkat, ada pengajaran, bahkan ada didikan dan pukulan. Itu baik buat kami, Tuhan. Karena semua yang dari Tuhan itu akan membawa kami sampai pada kekekalan. Tuhan, terima kasih buat diizinkan beribadah pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sepakat sehati dengan otoritas dari surga. Kami mau sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan, baik yang ada di tempat hamba-Mu atau yang ada di lapas Nabire sana. Semua yang bukan dari Tuhan, roh-roh yang berusaha mengganggu mencuri perhatian kami, memecah pikiran kami dan konsentrasi kami. Semuanya kami mau sapu bersih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan seperti benih yang ditabur di tanah yang subur dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan Yesus. Berikan otoritas dan pengurapan yang daripadamu. Biar Tuhan dilayakan untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua teman-teman di Lapas Nabire. Shalom. Saya sungguh berharap keadaan di sana teman-teman semuanya baik-baik aja. Kenapa saya katakan? Karena semua yang dari Tuhan pasti baik, pasti baik. Mungkin daging kita terkadang harus teriak. Mungkin hati kita terkadang terus berontak atau menolak sebuah didikan, sebuah pengajaran yang dari Tuhan. Namun percayalah, percayalah, semuanya baik buat kita karena Tuhan mau kita semua sampai kepada kerajaan sorga. Ada amin? Oke, jadi eh, saya sungguh berharap jangan sampai saya tahu di setiap lapas di Indonesia khususnya ini akan ada banyak kegiatan-kegiatan kerohanian di mana mungkin dalam satu hari bisa ada pelayanan atau ibadah mungkin bisa satu atau dua kali pagi, minimal pagi dan sore dalam setiap harinya. Jadi jangan sampai membuat teman-teman di sana hal ini menjadi bosan. Justru jadikan hal ini di mana teman-teman belajar, teman-teman menyerap banyak apa yang diajarkan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di lapas Nabire ini. Karena apa? Karena sungguh kita butuh firman Tuhan. Nah, kenapa kita butuh firman Tuhan? Karena dunia semakin hari bukan semakin baik. Dunia semakin hari semakin jahat. Dunia semakin hari semakin menakutkan. Tidak peduli siapapun kita. Kita mau dasar kita dari rakyat biasa, rakyat jelata, kita dari golongan menengah atau dari kaum bangsawan atau apapun, tidak terkecuali. Ketika kita tidak berpegang pada firman Tuhan, kita akan digilas, kita akan diinjak, kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Saya katakan, setiap firman itu seperti pedang bermata dua, di mana nusuk ke depan bagi pendengar dan kepada saya sendiri atau kepada para hamba Tuhan yang mewartakan
kebenaran firman ini. Jadi kami yang mewartakan ini bukan orang-orang suci, bukan orang-orang kudus. Kami pun sama, bisa jatuh ke dalam dosa. Bahkan yang lebih parah, setiap manusia itu bisa kehilangan anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan di atas kayu salib. Karena apa? Karena Rasul Paulus pun berkata, perjuangkan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi artinya keselamatan atau karya penebusan Yesus di atas kayu salib itu bisa hilang, bisa terlepas dari tangan kita. Nah, untuk itu eh, judul khotbah hari ini yaitu fokus. Karena betapa banyak. Saya tidak katakan orang-orang di luar Tuhan, anak-anak Tuhan. Hari-hari ini fokusnya itu berubah. Kenapa? Kita anak-anak Tuhan ketika kita memutuskan diri untuk menjadi seorang Kristen, ketika kita memutuskan diri untuk menjadi pengikut Kristus, saya berharap itu bukan hanya sebuah warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita, karena keluarga kita itu beragama Kristen, orang yang percaya, ya udah. Jadi kita pun Kristen. Nah, saya berharap sungguh ketika kita memilih menjadi pengikut Yesus, itu diikuti dengan sebuah pengertian. Nah, pengertian-pengertian itu didapatkan kalau kita mau belajar, kalau kita mau diajar. Bisa kita belajar dari firman Tuhan, yaitu Alkitab. Nah, diajar ya bisa dengan khotbah-khotbah seperti ini, renungan-renungan, atau pelatihan-pelatihan, atau dengan masalah. Jadi, fokus ini sangat penting. Nah, oke. Kalau begitu, apa definisi, apa arti dari fokus itu? Saya lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus itu berarti pusat perhatian, pusat perhatian. Nah, atau titik pusat. Jadi secara umum, fokus adalah hal yang menjadi pusat perhatian atau pusat pemikiran. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan ini diharapkan kita memiliki fokus kepada kerajaan sorga. Di mana di Yohanes Yesus berkata, kita adalah warga negara kerajaan sorga. Jadi kita fokus ke asal kita, sorga. Nah, bahkan Yesus sendiri ketika Yesus belum diangkat, Yesus berkata, dia akan naik ke surga, dia akan menyediakan tempat untuk kita semua. Agar apa? Agar di mana dia berada, kita orang-orang yang percaya, kita juga berada. Namun, namun, kita harus akui kenyataannya. Surga itu suci, surga itu kudus. Sedangkan kita adalah berdosa. Setiap manusia berdosa, tidak ada satupun. Mau pendeta besar, pendeta kecil, mau orang yang doa cuma 1 hari 5 menit atau 7 jam, setiap orang itu jatuh ke dalam dosa, bahkan bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk itu kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita harus fokus. Jadi apa yang ada di pikiran kita, apa yang menjadi pusat perhatian kita, ialah Tuhan. Bukan berarti dengan fokus kepada Tuhan, kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh bersosialisasi. Jadi kita harus diam di dalam rumah, kita berdoa ini. Oh tidak, tidak. Lakukan. Karena Yesus ketika hidup di dalam dunia, dalam masa 3,5 tahun yang kita tahu, Yesus pun bersosialisasi. Yesus pun pergi kemana-mana. Jadi bukan kita fokus itu, kita jangan salah. Oh, kita kerjanya cuma berdoa dan puasa aja.
Salah itu. Itu satu pemikiran yang salah. Nah, seperti yang saya katakan di awal, banyak, banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya di dalam kehidupannya gagal fokus. Gagal fokus. Sekali lagi, sama-sama katakan gagal fokus. Gagal fokusnya. Jadi, ada banyak. Saya kasih sebuah contoh. Diri saya yang paling gampang. Tahun 93, di dalam satu KKR, di dalam satu KKR, waktu itu saya masih SMA itu. Tuhan jamah saya, Tuhan sentuh saya. Waktu itu saya belum dibaptis. Nah, saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Wah, pokoknya semuanya untuk Tuhan. Saya mau pelayanan, saya mau apa. Tapi berjalan seiringnya waktu, saya gagal fokus untuk ke Tuhan. Akhirnya apa? Saya kembali jatuh ke hidup masa lalu saya, di mana saya kembali merokok, di mana saya kembali mabuk-mabukan bersama dengan teman-teman saya. Ujung-ujungnya apa? Saya malas ke gereja, saya tidak mau pelayanan lagi, ini dan itu. Nah, ini salah satu contoh gagal fokus. Kalau gagal fokus di seorang pengusaha, saya percaya setiap manusia, setiap orang mereka memiliki keinginan untuk hidup kehidupan yang layak, baik kesehatan, baik secara keuangan, baik keluarga, ya kan? Ketika dia bekerja, andai kan bekerja atau berusaha, dia mau hasilnya nanti itu untuk menaikkan taraf kehidupan pribadinya atau keluarganya, ya kan? Nah, karena dia akhirnya di tengah jalan dia gagal fokus, apa? Penghasilannya untuk judi. Ada banyak anak-anak Tuhan penghasilannya untuk judi. Akhirnya apa? Untuk menutupi kebutuhannya kalau di Jawa sini, kalau di Jawa mereka jatuh ke dalam utang pinjol, pinjaman online. Wah, kacau semua. Ditagihlah, dikejar, akhirnya lari atau ini dan itu. Akhirnya tidak sampai kepada tujuannya. Rumah tangga, mengawali rumah tangga dengan cinta yang berbinar-binar, cinta yang menyala-nyala. Haleluya. Ya, gunung tinggi akan kudaki untuk sang kekasih. Lautan akan aku seberangi. Tapi di tengah jalan ketemu nona manis. Akhirnya lupa fokusnya, gagal fokusnya. Terjadi perselingkuhan, penyelewengan. Akhirnya apa? Perceraian. Yang jadi korban anak-anak. Anak-anak, orang tua yang egois hanya memuaskan nafsunya saja, nafsu matanya dan birahinya, ujung-ujungnya anak-anaknya. Maka akan terbentuklah sebuah generasi, kalau saya katakan generasi monster, generasi yang penuh dengan kesakitan, di mana nantinya perceraian demi perceraian di dalam generasi itu akan terjadi karena banyak kesakitan. Nah, pentingnya itu fokus. Jadi jangan sampai akhir dari kehidupan kita. Saya mau tanya, ada nggak sih yang hidupnya bisa selamanya atau abadi? Mohon maaf, saya minum. Tidak ada satupun yang abadi di dunia ini. Bahkan Alkitab berkata 70 tahun. Kalau bisa 80 tahun. Sisanya cuma penderitaan. Jadi jangan jangan tukar yang abadi. Kehidupan kita di surga selamanya. Bahkan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itu ditukar dengan kehidupan kita yang 70-80 tahun. Kekuatan kita untuk menikmati minuman keras sampai berapa tahun? Saya rasa paling 50 tahun. Saya umur 50 tahun di dalam tahun ini. Di mana dulu saya minum minuman keras. Sekarang lambung saya bermasalah dengan asam lambung. Minum kopi juga terkadang bisa GERD saya bisa naik.
Asam lambung saya bisa kacau. Ya, merokok. Oh, umur berapa? Kita kuat merokok. Saya di 2013 saya berhenti ngerokok. Karena seorang profesor, dia berkata, Pak, mau matiin rokok atau mau dimatiin rokok? Karena paru-paru saya kena masalah. Nah, jadi tidak ada yang abadi. Mau umur berapa juga. Kita bicara tentang birahi atau seks. Mau umur berapa? Nggak akan bisa selamanya. Jadi bersyukur, jadi setialah dengan istri masa mudamu atau dengan suami masa mudamu. Jadi jangan sampai kita cuma memuaskan nafsu kita, tapi kita gagal fokus dan akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke, kita sama-sama buka di Filipi 3 ayat 13. Tapi saya berharap teman-teman di sana baca dari Filipi 3 ayat 1 sampai 16 ya. Oke, jadi saya baca Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi, kalau kita baca seluruh perikop di mana judul perikop itu kebenaran sejati, yaitu di Filipi 3 ayat 1 sampai 6. Nah, Rasul Paulus itu menceritakan tentang kehidupan dia sebelum dia mengenal, sebelum dia memutuskan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi kalau kita memaknai Filipi 3 ayat 13 khususnya ini, di mana yang pertama, bukan berarti Paulus itu menghapus ingatannya. Melupakan itu bukan berarti menghapus ingatannya. Karena saya percaya kita tidak bisa menghapus ingatan kita. Tidak akan bisa. Bahkan saya masih bisa ingat kok masa-masa yang berkesan ketika saya waktu ada di TK. Di TK. Umur berapa itu? Umur sekitar umur 6, umur 5 apa umur 6. Saya masih bisa mengingat. Ya, jadi Paulus berkata bukan berarti menghapus, melainkan tidak membiarkan masa lalu itu menguasai arah hidup kita. Ah, saya sih lahir dari keluarga miskin. Ya udahlah, saya juga pasti miskin juga. Saya anak tukang beca, saya anak petani, ya pasti akan jadi petani juga. Tidak, tidak bisa. Karena kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan kita tidak pernah berhutang apapun. Dia sanggup membelah laut merah. Amin. Dia sanggup menghentikan matahari ketika Yosua berperang. Saya percaya dia Allah yang sanggup juga untuk menolong kita. Nah, Paulus itu tidak benar-benar melupakan masa lalunya. Bahkan seringkali dia ceritakan. Nah, tapi ia menjadikan masa lalu itu bukan satu hambatan. Bukan satu hambatan. Kalau kita baca sejarah Paulus atau kehidupan Paulus, di mana Paulus itu dia dia itu belajar dari Gamaliel, yaitu seorang imam besar dengan mazhab yang terkeras di Yahudi saat itu. Bahkan Paulus itu dia punya jabatan. Paulus itu memegang surat perintah untuk mengejar orang-orang pengikut-pengikut Tuhan. Jadi bahkan Paulus itu dia berusaha benar-benar mengikuti apa yang Taurat katakan. Dia melepaskan semua kebanggaan rohani kita. Nah, jadi saya katakan seperti saya seorang hamba Tuhan. Kalau saya bangga, bangga artinya, ini karena saya loh. Ketika saya melayani seseorang, jadi dia bertobat. Nah, itu kebanggaan rohani. Dan suatu saat iblis menuntut saya dan saya pasti akan jatuh. Jadi semuanya karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi kalau jadi seorang hamba Tuhan, jadi seorang anak Tuhan, oh saya kaya Pak, ini karena kerja keras saya. Tunggu waktunya, tunggu. Kalau kamu rasa kekayaan itu kamu yang buat,
Kamu akan seperti tidak injak bumi, terbang. Nanti akan jatuh. Karena banyak anak-anak Tuhan yang merasa dirinya kaya atau diberkat atau sukses itu karena dirinya. Tapi coba teman-teman lihat data dan fakta waktu COVID, hancur berantakan. Banyak yang berantakan. Nah, jadi seperti itu. Kita nggak perlu berbangga. Yang ketiga, kalau kita maknai Filipi 3 ayat 13 ini, di mana Paulus tidak terkait dengan kegagalan, dosa dan luka masa lalu. Jadi mungkin 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 dia dulu sebagai seorang pendosa di mana orang pengikut-pengikut Yesus dia bunuh. Dia nggak dia nggak simpan. Artinya itu dia udah cuma jadi barometer parameter kehidupan dia. Oh, dia tidak boleh seperti begini lagi ketika dia mengikuti Yesus, tidak boleh membunuh orang. Tapi dia terus berusaha berjalan melangkah, hanya fokus kepada Tuhan. Nah, kenapa saya katakan fokus ini benar-benar sangat penting untuk semua orang? Kenapa? Coba bayangkan kalau teman-teman satu hari mau berlibur ke Jakarta. Oh, mau ke Jakarta, nanti mau ke Monas, mau kemana, mau kemana. Nah, so teman-teman sudah sediakan uang dengan budget, kita ngomong satu orang andaikan 20 juta untuk berlibur selama 7 hari. Nah, tapi ketika teman-teman lihat di medsos, oh ini di daerah Jawa Tengah bagus, di daerah Jawa Barat juga ada pemandangan bagus, ada tempat yang bagus. Wah, akhirnya dengan bawa duit 20 juta itu turun di Jakarta, pergi ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah. Hasil akhirnya apa? Teman-teman nggak akan bisa pulang. Karena apa? Karena uangnya habis. Nah itu gagal fokus. Nah, jadi kenapa fokus itu sangat penting? Sama, kita anak-anak Tuhan itu harus memiliki fokus kerajaan surga atau Tuhan. Kalau kita gagal fokus, bisa jadi iman kita gugur di tengah jalan. Dan kita nggak beroleh yang namanya keselamatan. Banyak hal, banyak hal. Nah, kita bahas dulu kenapa fokus itu sangat penting. Yang pertama, fokus itu memberi arah dan tujuan hidup. Fokus memberi arah dan tujuan hidup. Oke, sama-sama kita katakan amin. Nah, tanpa fokus hidup hidup mudah berjalan tanpa arah. Tanpa fokus artinya kita mudah tersesat. Kita mudah tersesat. Nah, fokus membantu seseorang mengetahui apa yang penting, kemana ia melangkah, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Dalam hal apapun, berumah tangga, sekolah, berusaha atau bekerja. Saya katakan, saya pernah gagal di tingkat S1 waktu itu. Waktu itu saya pernah kuliah di salah satu universitas swasta di kota Bandung, Jawa Barat. Nah, awalnya saya memang mau kuliah. Waktu itu saya ambil akuntansi S1. Namun ternyata saya harus berhenti di semester 7. Karena apa? Karena fokus saya berubah. Karena gagal fokus. Karena saya lebih memilih uang waktu itu. Apa yang orang tua saya kasih, saya rasa kurang. Jadi saya coba-coba dagang, coba-coba berbisnis kecil, kecil, kecil. Saya bisa menikmati hasilnya. Lumayan. Akhirnya saya lebih memilih terus dagang dan meninggalkan kuliah. Tapi waktu itu saya masih muda, di mana emosi saya tidak stabil.
Saya belum bisa memanage uang dengan baik, waktu dengan baik. Akhir-akhirnya apa? Bisnis itu ambruk, selesai. Jadi punya penghasilan akhirnya enggak, ya kan? Jadi sarjana akhirnya enggak juga. Ya itu gagal fokus. Seperti yang saya ceritakan tadi. Saya 93 dibaptis, saya tadinya mau ngikut Tuhan, gagal fokus. Saya akhirnya ikut dunia lagi. Nah, ada banyak hal. Saya percaya setiap kita, bahkan teman-teman di sana, pasti punya masalah tentang gagal fokus atau berubah fokusnya dari yang Tuhan, dari yang cinta, dari yang Tuhan jadi ke dunia, dari yang cinta jadi akhirnya dusta atau apapun. Setiap kita punya masalah masing-masing. Nah, kalau di Filipi 3 ayat 13 tadi, ya kan, Paulus ini ada di bagian B ini, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalau kita teruskan ayat 14, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengarahkan dirinya ke depan. Jadi kalau saya boleh kasih ilustrasi, Paulus memakai kacamata kuda. Dia hanya bisa lihat lurus ke depan. Mungkin ada godaan Paulus, kamu itu dulu kaya loh. Kamu jadi orang Romawi yang diutus untuk mengejar-ngejar pengikut-pengikut Yesus. Kamu itu dulu kaya, kamu tuh punya jabatan. Saya percaya kok. Karena Paulus itu sangat pintar, sangat berkuasa. Jadi yang namanya tahta, harta, dan wanita, dia itu pasti punya saat itu. Nah, tapi ketika dia memilih ikut Yesus, dia pakai kacamata kuda, lurus aja lihatnya, lurus. Pokoknya Tuhan aja. Dan kalau sampai hari ini kita bisa menikmati pengenalan akan Tuhan, salah satunya itu kerja keras dari Rasul Paulus. Karena beliau adalah Rasul bangsa-bangsa. Beliau menginjil sampai ke Asia. Nah, jadi jadi fokus itu memberi arah dan tujuan. Pakai kacamata kuda. Yang kedua, fokus membantu mengambil keputusan yang tepat. Saya puji Tuhan diberikan satu kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin sebuah perusahaan walaupun nggak besar, kecil. Nah, saya itu alamin kegagalan fokus waktu COVID, ini saya katakan, di mana semua bisnis itu hancur, di mana apa yang saya buat itu dengan tim itu boleh dikatakan berantakan. Nah, itu. Nah, saya bilang kenapa butuh fokus? Kenapa butuh fokus? Karena terbukti masa fokus, masa fokus, masa COVID, kalau nggak salah itu terakhir itu sampai 2022. 2022 itu COVID. Karena di 2022 terakhir pun orang-orang udah nggak mau peduli dengan COVID. Bahkan yang lebih mengerikan kalau mengikuti ini berita Epstein, COVID itu kan memang buatan. Jadi, nah ada 2003, 2024, di mana saya cuma hidup di masa lalu. Saya merenungin, aduh ini kenapa nih begini, aduh bagaimana untuk caranya untuk bangkit kembali. Nah, itu. Jadi waktu itu saya kehilangan fokus, saya hanya berfokus kepada kegagalan saya. Puji Tuhan, di akhir 2025 kemarin loh, di akhir 2025 kemarin, Tuhan sepertinya, ayo bangkit, ayo bangkit. Tuhan sepertinya menyemangati saya, ayo bangkit. Dan akhirnya
Di situ saya mulai melangkah, bikin sebuah perencanaan tentang usaha saya di berbagai lini. Coba saya evaluasi. Saya ingat itu di bulan Oktober, Oktober, Oktober itu saya evaluasi semua. Dan di bulan November, Desember, saya tentukan langkah-langkah. Bahkan puji Tuhan, di triwulan terakhir itu, ya Tuhan saya katakan, Tuhan ajaib. 2/3 dari omset tahun lalu itu diraih cuma 3 bulan. Wow, saya pun sampai kaget. Wow, itu jadi ketika kita fokus, kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, ketika kita fokus anak-anak Tuhan bisa mengambil keputusan dengan tepat untuk menolak dosa, untuk menghindar dosa. Setiap manusia pasti tahu kelemahannya. Saya katakan, saya dulu seorang penjina, teman-teman. Saya seorang penjina. Di atas saya banyak leluhur saya jatuh ke dalam namanya dosa perjinaan. Jadi saya sadar, saya punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa perjinaan. Untuk itu apa? Saya mengambil keputusan untuk apa? Untuk menghindar dari hal-hal yang berbau zina. Menghindar. Kalau ada konseling dengan wanita, saya bawa istri saya. Atau saya kasih ke istri saya. Kalau ada berurusan bisnis dengan wanita, saya bawa staf saya. Satu atau dua orang. Jadi tidak ada manusia yang kuat, tidak ada, tidak ada. Karena selama darah masih dikandung badan ini, kita masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Betul? Nah, Amsal 4 ayat 27 berkata, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Karena apa? Karena dosa itu jahat di mata Tuhan. Mungkin kita manusia bisa menutupi istri kita ada di rumah, kita main gila di luar, istri kita nggak tahu. Atau yang kerja, korupsi. Mungkin atasan kita nggak tahu, kita pakai cara yang terhalus. Tapi ingat, Tuhan kita nggak bisa disogok. Dia Tuhan yang melihat kedalaman hati kita. Jadi saya katakan ingat, jangan sampai yang abadi, yang kekal itu ditukar dengan cuma 70-80 tahun. Oke, yang ketiga, fokus itu meningkatkan konsistensi dan ketekunan. Konsistensi tekun terus kita lakukan terus di jalan itu sampai kepada tujuan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan terus berjalan, berusaha di jalan-jalannya Tuhan. Sampai garis akhir, sampai Tuhan panggil kita. Oh Pak, saya kan manusia. Tadi kan Bapak bilang, oh bisa jatuh. Betul, betul. Tapi kalau jatuh tetap, ayo cepat bangkit lagi. Jangan kita berkobang, jangan kita menikmati dosa-dosa kita terus. Jangan kita terus ada di dalam zona dosa. Jatuh ya cepat berdiri, cepat bangkit. On the track. Coba bayangkan, kalau kereta api nggak ada di tracknya, kacau sudah. Nggak akan nyampe. Sama kita pun. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kalau kita baca dari Ibrani tadi, Rasul Paulus berkata hidup kita adalah pertandingan. Hidup kita adalah pertandingan. Ya, orang-orang yang selalu terfokus pada Tuhan, dia akan jadi pemenangnya. Tapi pada kenyataannya di dalam sebuah pertandingan ada yang menang sama ada yang
ada yang kalah. Nah, itu tergantung dari keputusan kita. Kita mau memilih untuk jadi pemenang atau kita mau jadi yang kalah. Tergantung, tergantung. Tuhan kasih free will kepada kita. Tuhan kasih tahu jalan-jalannya. Yang paling mudah Alkitab yang ada di rumah kita, yang setiap hari kita bisa baca. Atau kita memilih enaknya dunia. Cuma 70-80 tahun, sisanya kekekalan. Kita mati bersama-sama dengan iblis. Pilihan ada di tangan kita. Amin. Yang keempat, fokus menolong pertumbuhan dan makna hidup. Nah, jadi fokus yang hidup yang dijalani dengan fokus memungkinkan seseorang untuk berkembang secara pribadi, rohani, dan sosial, serta menjalani hidup dengan lebih bermakna. Yaitu, seperti saya kasih contoh atau analogi seorang pekerja. Kalau kita terus fokus pada pekerjaan kita, fokus dengan apa yang perusahaan inginkan dengan tidak melanggar aturan perusahaan, fokus untuk membangun perusahaan di mana tempat kita bekerja, itu saya percaya kok. Atasan kita atau pemimpin kita tidak buta. Tidak buta. Pasti kita akan diangkat. Diangkat. Jabatan kita akan diangkat. Ada pertumbuhan secara finansial, keuangan kita. Karena ketika naik jabatan pasti naik juga gajinya. Sama di dalam Tuhan, ketika kita fokus, kita akan tumbuh terus secara rohani. Semakin hari kita semakin cinta Tuhan, semakin hari kita semakin ditambah-tambahkan hikmat, semakin hari kita semakin ditambah-tambahkan berkat. Kalau kita mau fokus. Jadi ada pertumbuhan di dalam setiap lini kehidupan kita. Secara otomatis makna hidup kita akan Tuhan angkat kok. Kita akan jadi berbeda. Saya dulu, saya ingat, saya sampai ke Jakarta tahun 2027, 1 Mei dengan bawa uang cuma 100.000 rupiah. Sampai dengan hari ini, Tuhan pelihara kehidupan saya. Tuhan angkat kok. Makna hidup saya. Angkat. Orang yang lihat, wah di Sugi, tadinya orang brengsek nih. Oh sekarang dia hidup pelayanan. Walaupun saya bukan full timer pelayanan. Oh. Jadi orang yang tadinya anggap kita atau pandang kita sebelah mata. Bukan saya mau dipuji. Tapi mereka sendiri akhirnya, oh, oke. Bagus kamu bisa berubah ya. Bagus. Tuhan sendiri kok yang angkat-angkat. Makanya tergantung kita. Kita mau punya fokus. Jadi kita belajar ya hari ini. Kenapa fokus harus dimiliki oleh setiap orang, setiap kita, terlebih anak-anak Tuhan. Yang pertama fokus memberi arah dan tujuan. Yang kedua fokus membantu pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga fokus meningkatkan konsistensi dan ketekunan. Tekun, kita menjadi tekun. Yang keempat fokus menolong pertumbuhan dan makna hidup kita. Nah, kemudian, nah, hal-hal apa saja yang dapat membuat gagal fokus? Saya coba bagikan 4 hal yang membuat gagal fokus. Sebenarnya banyak banget, banyak sekali. Yang pertama, terjebak dalam masa lalu, terjebak pada masa lalu, terjebak. Di mana masa lalu kita mungkin kita punya luka, kita punya kemarahan, kita punya dosa, atau kita punya kegagalan. Kita terjebak, seperti saya katakan tadi. Di mana saat COVID 2020 sampai 2022, apa yang saya pegang itu Tuhan izinkan jatuh.
Tapi saya terjebak dalam masa lalu saya, di mana saya tidak action, saya tidak bekerja dengan baik, saya tidak melangkah, tapi saya hanya merenungi saja. Ke kantor saya males, karena pemimpin saya nggak satu kantor sama saya, dan beliau orang yang pokoknya terserah mau ngantor mau nggak, yang penting hasil lahir beliau. Saya ke kantor males, bekerja males secara otomatis. Saya lihat etos kerja di kantor saya berantakan. Di mana semua staf-staf saya datang pun sama seperti saya, seenaknya. Bahkan ada staf yang datangnya jam 11 siang. Wow, saya di situ baru sadar betapa kacau, betapa hancur, betapa perlu dibenahi etos kerja kantor saya. Nah, itu terjebak pada masa lalu. Saya terjebak pada keberhasilan saya dulu. Dulu saya begini, begini, begini. Cuma kerjanya merenung aja. Sama anak-anak Tuhan juga. Tuhan, katanya Engkau Allah yang tidak berhutang. Katanya Engkau Allah yang sanggup memberkati. Kita kerjanya cuma berdoa nagih-nagih hutang kayak debt collector sama Tuhan. Tapi kita bekerja nggak mau. Kita malas-malas bekerja. Giliran ada duit sedikit, kita duduk kumpul sama kawan, kita minum kopi. Bagaimana kita mau berhasil? Itu artinya kita terjebak dengan dosa kita. Masa lalu yang tidak dibereskan, baik kegagalan maupun pencapaian dapat menyita perhatian dan menghambat langkah ke depan. Sama. Kalau di dalam percintaan anak-anak muda, mungkin dulu pernah dikecewakan. Dulu pernah dikecewakan. Tapi kegagalan itu, kemarahan itu, kekecewaan itu mengikat. Akhirnya apa? Dia akan menghambat hubungan-hubungan dengan kekasih-kekasih berikutnya. Ada kan? Bahkan kalau zaman sekarang, saya kecewa Pak sama laki-laki. Makanya Pak, saya menjalin hubungannya sama wanita juga. Waduh, itu udah banyak loh. Yang laki-laki saya kecewa Pak sama wanita. Saya tidak percaya Pak dengan wanita. Saya percaya sama laki-laki. Makanya pacar saya laki-laki. Dan dia laki-laki. Nah, itu terjebak masa lalu. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi percayakah teman-teman? Ketika kita memutuskan diri untuk percaya, untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Artinya, sepertinya kita sudah dilahirkan kembali. Amin. Jadi jangan balik lagi kepada dosa masa lalu. Kalau kita sering-sering balik kepada dosa masa lalu, Alkitab berkata cuma babi yang kembali masuk ke dalam kubangan. Atau anjing yang bisa makan kotorannya. Itu Alkitab yang tulis. Keras. Firman Tuhan keras. Amin. Yang kedua, hal yang membuat gagal fokus. Terlalu banyak distraksi dan prioritas yang salah. Distraksi itu halangan lah. Terlalu banyak. Bisa jadi kesibukan bekerja. Jadi kita udah males lagi baca firman, udah males lagi ke gereja. Ya kan, tuntutan ekonomi, tuntutan. Oh, kalau saya bekerja di hari Minggu, punya perusahaan saya bayar lebih dari biasanya. Jadi dia memilih bekerja daripada
ke gereja karena tuntutan dan hal-hal yang tampaknya penting seperti saya katakan saya ini laki-laki yang banyak hobi. Apapun hobi laki-laki, rasanya saya ikut ya. Rasanya saya ikut. Ada batu akik waktu itu, ada bersepeda, ada mancing. Sekarang dari 2009 saya pelihara burung. Itu banyak hobi dan percayalah, ketika kita terikat dengan hobi itu akhirnya jadi berhala kita. Karena apa? Dia berhasil mencuri perhatian kita dari Tuhan. Apapun. Orang yang mungkin, jangan salah, pelayanan juga bisa jadi hobi loh. Jangan salah. Ketika kita pelayanan hobi dan mulai menikmati pujian dari orang-orang di sekeliling kita. Kamu kudus banget ya hidupnya. Wah, kamu banyak jadi berkat ya untuk orang-orang. Wah, kamu banyak jadi berkat ya. Ingat, segala puji hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kalau kita cuma fokus sama pelayanan, tapi keluarga kita tidak urus, suami kita tidak kita perhatikan, anak-anak kita tidak perhatikan, atau sebaliknya, istri kita tidak kita perhatikan, anak-anak kita tidak perhatikan, itu nol, nol, nol besar. Jadi jangan bangga jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Karena kebanyakan di otak kita yang kita takar atau parameternya itu perkataan orang atau manusia. Kita mau baik di hadapan manusia. Tapi ingat, Tuhan kita tidak bisa disogok. Tuhan kita tidak bisa ditipu. Dia Tuhan yang melihat kedalaman hati kita. Amin. Sama seperti kasus Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Maria cuma duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Tidak seperti Marta. Marta terlalu sibuk. Waktu itu pasti ada acara kalau cerita tentang Maria dan Marta ini. Jadi Marta sibuk ngurusin para tamu. Tapi Maria memilih tempat yang paling baik. Marta sibuk apa ya, tebar pesona kalau zaman sekarang, atau coba mencari validasi dari orang-orang. Oh, Marta rajin ya, wih, Marta baik ya. Tapi Maria dia duduk diam di bawah kaki Yesus. Sekali lagi, baik menurut manusia, baik menurut pandangan manusia, belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Nah, hal yang ketiga, hal-hal yang membuat kegagalan fokus, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Aduh, bagaimana nih Bapak? Hidup anak saya, aduh, bagaimana? Sama, sama teman-teman. Terkadang ketakutan itu ada di dalam pikiran saya. Kenapa? Karena 14 tahun pernikahan saya dengan istri saya, Tuhan izinkan kami tidak mempunyai anak. Ada nggak ketakutan? Ada. Aduh Tuhan, nanti ketika saya umur 60, umur 70, ini bagaimana kehidupan saya? Bagaimana? Dan ketika ketakutan itu hadir, saya selalu jawab dengan firman, sampai masa putih rambutmu, aku adalah Allah yang akan menggendong engkau. Alkitab berkata seperti itu. Jadi ketika rasa takut itu menghantui saya, kembali iblis hembuskan di dalam pikiran saya balas dengan ayat itu. Tuhan jamin kok kehidupan kita. Tuhan jamin kok dengan cara yang ajaib. Kalau dulu Elia bisa dijamin hidup
sama Tuhan melalui burung gagak, saya percaya Tuhan yang sama akan menjamin kehidupan saya. Nah, kekhawatiran membuat pikiran terpecah dan sulit memusatkan diri pada tujuan serta penyertaan Tuhan. Ya, jadi kalau orang yang terlalu banyak khawatir, sama aja kita tidak percaya Tuhan itu ada. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Matius 5 ayat 25 sampai 26. Matius 5 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit dan yang tidak menabur dan yang tidak menuai, yang dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Iya, kita disebut oleh Tuhan, kita anaknya. Kalau burung-burung hanya disebut ciptaannya. Jadi percayalah, kehidupan kita pasti dipelihara Tuhan. Selama kita berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Tapi kalau kita memilih jalan yang berbeda, salah siapa? Oh, terputus ya. Dengan Nabire terputus. Oke. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah khawatir, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita diharapkan anak-anak Tuhan, kita nggak perlu overthinking. Overthinking. Hal yang belum tentu terjadi atau ketakutan yang biasa ada di dalam diri kita, itu biasanya tidak terjadi. Namun kalau ketakutan itu terus dipikirkan sama kita berulang-ulang, berulang-ulang sampai masuk ke alam bawah sadar, malah bisa menjadi penyakit untuk kita semua. Oke, yang keempat, hal yang membuat gagal fokus. Yang keempat, cepat merasa puas atau kenyamanan. Sekali lagi, cepat merasa puas atau kenyamanan atau berada di zona nyaman, merasa berada di zona nyaman. Nah, jadi sikap merasa sudah sampai, merasa puas, merasa udah ada di zona nyaman, membuat seseorang itu berhenti bertumbuh dan kehilangan dorongan untuk maju. Yaitu banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, dia jatuh ke dalam dosa. Banyak. Kenapa? Karena merasa, oh sudah jadi hamba Tuhan yang terkenal. Sudah jadi, oh udah terhubung lagi dengan napas Nabire. Halo Nabire, apakah sudah terhubung lagi? Iya Bapak, Oke, izin baik. pemadaman Oke. dari Saya teruskan poin yang keempat ya. ya. Hal yang hal yang membuat kita gagal fokus yang keempat itu cepat merasa puas atau berada di zona nyaman. Cepat merasa puas atau berada di zona nyaman. Nah, sikap merasa sudah sampai di zona nyaman atau sudah sampai kepada puncak itu membuat seseorang itu berhenti bertumbuh dan kehilangan dorongan untuk maju. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah
Banyak hamba-hamba Tuhan itu jatuh ke dalam dosa ketika apa? Ketika mereka merasa, wah, pelayanan dia hebat. Wah, saya udah jadi hamba Tuhan yang terkenal. Yang sama-sama mungkin kita kenal hamba Tuhan dari Amerika yang terkenal dengan buku Selamat Pagi Roh Kudus, yaitu Pastor Benny Hinn. Nah, kenapa? Benny Hinn. Benny Hinn itu, wow. Waktu itu kalau setiap kali seminarnya itu mungkin ratusan ribu orang minimal datang. Bahkan bisa jutaan orang datang. Bahkan kemuliaan Tuhan itu mengikuti Benny Hinn. Sekali kibaskan jasnya, orang itu pada jatuh. Bahkan Benny Hinn jalan di mana orang-orang yang dia lewati itu bisa pada tumbang. Bisa pada tumbang. Tapi ketika orang merasa di atas, ketika dia ada di zona nyaman, dia akan berhenti bertumbuh. Dia akan kehilangan dorongan untuk maju. Dia akan lengah, lengah, lengah. Benny Hinn diizinkan bercerai dengan istrinya, bahkan bercerai lagi sekarang. Jadi dengan istrinya dia cerai, kemudian berapa tahun dia menikah lagi dengan istri yang sama, sekarang cerai lagi. Benny Hinn bisa jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bahkan saya pernah baca itu satu artikel, kalau Pastor Benny Hinn itu KKR di luar negeri gitu, dia itu bisa sewa hotel itu kalau nggak salah itu satu malam bisa 300 juta. Wow, wow. Nah, tokoh Alkitab yang merasa santai, merasa nyaman, merasa sudah di atas yang jatuh itu siapa? Itu Daud. Daud. Coba kita baca di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Perempuan itu Betsheba. Nah, jadi saat itu Daud sudah merasa nyaman. Daud sudah merasa di atas. Tidak ada yang bisa mengalahkan kerajaan Israel saat itu. Saat itu tidak ada. Ketika Daud menjadi raja, tidak ada. Tidak ada kerajaan manapun yang bisa mengalahkan kerajaan Israel. Karena apa? Karena Tuhan, campur tangan Tuhan. Kesayangan Daud menjadi kesayangan Tuhan. Nah, ketika Daud merasa semua yang dia capai itu, ya karena dia, jadi dia santai. Dia cuma tinggal ngutus panglima-panglima, kamu perang ke sana, kamu perang ke sana, kamu perang ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya Daud jatuh ke dalam dosa. Ya kita semua tahu ceritanya. Nah, jadi teman-teman, saya percaya kok Tuhan kita Tuhan yang besar. Saya percaya Tuhan kita sanggup melakukan apapun. Sama teman-teman. Ketika teman-teman waktunya nanti keluar, Tuhan itu sanggup mengangkat semuanya, sanggup mengembalikan, sanggup bahkan melipat gandakan apa yang dulu teman-teman pernah buat, apa yang dulu teman-teman pernah punya. Sanggup. Cuma sekali lagi, jangan pernah merasa nyaman. Jangan pernah merasa itu saya yang bikin, itu beta yang buat. Keberhasilan itu karena beta. Jadi, 4 hal yang perlu diingat. Hal-hal yang membuat gagal fokus. Yang pertama, terjebak pada masa lalu. Oke, terjebak pada masa lalu. 1, 2, 3.
Oke, yang kedua, terlalu banyak distraksi dan prioritas yang salah. Yang ketiga, kekhawatiran dan ketakutan berlebihan. Yang keempat, cepat puas atau nyaman. Oke, jadi saya tutup ibadah hari ini. Jadi fokus menolong kita memiliki arah dan tujuan hidup. Mengambil keputusan yang benar, bertahan dengan tekun dalam proses, serta bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Sebaliknya, fokus dapat gagal ketika kita terjebak pada masa lalu, terdistraksi oleh banyak hal, dikuasai oleh kekhawatiran, atau merasa nyaman dan puas sehingga berhenti bertumbuh. Karena itu, fokus hidup orang Kristen adalah bukan pada keadaan, bukan pada diri sendiri, dan bukan pada dunia ini, tetapi fokus kita kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biar Dia yang memimpin, Dia yang menyertai, Dia yang membawa hidup kita kepada kesempurnaan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Teman-teman belajar ya hari ini. Mari kita nyanyikan satu lagu sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata, namun kami percaya Engkau Allah yang hidup tidak pernah selesai dengan umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya Roh Kudus akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Untuk menolong kami, untuk membantu kami, untuk menghibur kami. Bahkan Roh Kudus akan terus mengarahkan kami. Untuk kami boleh fokus kepada tujuan kami sebagai umat pilihan-Mu, yaitu kepada Engkau, kepada surga yang Engkau telah sediakan. Tuhan, Tuhan, biar Roh Kudus terus jamah, Roh Kudus terus mengalir hati teman-teman yang ada di lapas Nabire, Tuhan, mulai hari ini sampai dengan selamanya. Saya ajak semua teman-teman untuk berdiri dan terimalah berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah tangan Bapa sendiri yang menggandeng, yang menuntun setiap kita untuk kita benar-benar ada di dalam lingkaran anugerahnya, untuk kita tetap fokus kepada pribadi yang ajaib yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah cinta Tuhan kita Yesus Kristus itu benar-benar memeluk kita dan meradiasi dalam kehidupan kita, sehingga menghabisi semua yang tidak berkenan, semua yang tidak Dia sukai. Dan biarlah perjalanan dari Roh Kudus terus menyertai kita, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan arahan untuk kita benar-benar fokus dan tertuju kepada Engkau Yesus Kristus. Dan terimalah berkat-berkat dari surga. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan berkat-berkat jasmani, rohani, bahkan materi itu akan tercurah dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.
dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan, dengarkan saja